Dan kita mulai aja Bu ya. Ya, boleh. Bentar, Bu. Saya buka ini dulu. Nah, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pertemuan bahasa Arab ini di level 4, tepatnya pada pertemuan yang ke-6 Bu ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik. Nah, ini ada sedikit ini belum pernah latihan ya. Ini ada latihan dikit. Baik, Bu. Nah, ini ada sedikit, maka coba Ibu perhatikan, yaitu yang pertama, ghayyir hadhil jumal ila taqdimil khobar alal mubtada. Nah, ubahlah kalimat di bawah ini menjadi mengedepankan khobar dari mubtada. Mungkin bisa bisa dikerjakan. Ini sayyaratun amamal baiti. Coba Ibu ubah khobarnya jadi di depan. Amamal baiti sayyarah. Nah, betul. Amamal baiti sayyaratun. Habis itu misbahun tahta sakfi.
tahta tahta saqfi saqfi misbahun. Misbahun ya. Misbahan. Tahta nggak kelihatan Safi. Saqfi. Saqfi. Nggak kelihatan Pak ya. Ini Kecil gitu maksudnya. Dibesarkan Pak Jai. Dicolek. Oh ya, dua dan. misbahun. Misbahun. Nah ini kenapa kok bisa khobarnya itu dia dikedepankan, dikarenakan mubtadanya itu dia dalam keadaan nakirah ya, maka dari itu dalam aturannya agar mengedepankan khobarnya. Nah selanjutnya ayin al-hal as-sahih min hadhil jumal, nomor 1 hal atau ya Bu ya. Nah, jaro Ahmad syariatan atau syari'an? Sari'an. Syari'an. Oh, syari'an. Nah, terus selanjutnya jalasatul labu naisan atau naisina. Naisina. Jadi ini hal itu adalah yang berarti menerangkan tentang keadaan saat subjek tersebut ya melakukan sesuatu. Ya misalnya Ahmad lari, keadaannya bagaimana? Yaitu dengan cepat. Habis itu para murid duduk dengan ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk. Nais ya dengan sebagai orang yang ngantuk. Nah itu naisina. Nah, tetapi hal ini harus disesuaikan yaitu antara mufrad, musanna dan jamaknya. Nah, karena Ahmad ini dia mufrad sama muzakkar, maka dengan syari'an ya, bukan dengan syariatan. Dan juga yaitu karena tulab ini jamak ya, maka dengan naisina. Gitu ya. Karena jamaknya itu ya. Ya, karena jamaknya. Tulab itu jamak tulab. Itu Bu ya. Ini aduh. Ini. Dan juga untuk hal ini diharuskan nakiroh dan nasob ya. Diharuskan nakiroh dan nasob. Habis itu selanjutnya ini ayyin an-na'at ya. Coba tentukan na'at yang benar dari kalimat di bawah ini. Nah, yang pertama romaitu al-qurrata al-jadida al-jadidata. 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 Ya. Ini bentar, Bu. Ini dia. Ini ya. Caranya. Bentar, Bu. Ini fil. Color outline. Nah, terus habis itu ishtaro Ibrahimu as-sayyarata jamilatan atau al-jamilata. Al-jamilata. Al-jamilata.
Ya. Habis itu syariba Husain al-qahwata al-ghaliya al-ghaliyata. 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 Mahal ya al-ghali. Oli mahal. Ya, jadi Husain telah meminum kopi yang Kopi yang mahal. mahal. Ya. Nah, dalam naat ini itu berbeda dengan hal. Kalau naat dia selain sifatnya harus sama dan juga nakiroh dan ma'rifahnya harus sama. Ya, kalau misalnya hal kan dia harus nakiroh, ya kan? Tapi kalau naat dia harus sesuai nakiroh ataupun ma'rifahnya. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara hal dengan naat. Baik, ini tentang taukid. Walaqad darosat atau darosa lagi? Darosat. Oh, darosa. Darosa, ya. Yang pengulangan itu ya? Ya, Ya, dua kali. yang- Dua kali. Yang dua kali. Terus kanan nahwu wasorfu kilahuma atau kulluha. Kulluha. Ini Kuluha. nahwu wasorfu Kullahuma. kilahuma. 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 Keduanya. Tiap-tiap keduanya. Ini bukan pengulangan. Ini pelajaran ketiga ya? Lupa. Kayaknya kedua kayaknya. Kedua ya? Iya. Tapi ini masih bertahap ya. Baik, nanti kita kumpul ini, saya save, habis itu kita kumpulkan soal gitu ya. Nanti ketika insya Allah minggu depan mungkin saya bahkan buatkan soal sampai pertemuan yang terakhir. Nah, nanti Ibu kalau ujian cukup dari soal jawaban ini ya, belajar ya untuk mempermudah. Ya, jadi nanti nahunya ujiannya itu nanti saya ambil dari bentuk soal seperti ini gitu, nggak jauh-jauh beda, paling hanya kata-katanya aja yang beda, tapi dalam hal bentuknya sama gitu ya. Baik, terus karena ini kan pertemuan 6, nah 7, 8 kan ujian Bu ya. Ya. Waduh, udah cepat sekali. Pak Jai, cepat waktu berlalu Pak Jai. Ujian aja lagi. Ya, nanti Ibu sama Pak Jai untuk mempermudah ya supaya nggak sulit. Kalau memang sulit membaca buku, minimal Pak Jai atau Bu Sita membaca soal sama jawabannya ini gitu, sama memahaminya. Ya, itu ya. Terus walaqad nalatul labu anfusuhunna atau anfusuhum. Anfusuhum. Oh, karena Nah, jadi ini tentang pelajaran apa? Tentang pelajaran taukid lafzi dan taukid maknawi. Apa itu taukid? Artinya untuk lebih meyakinkan lagi ya, untuk mentakkidkan atau lebih meyakinkan lagi dari hal yang ada di jumlah tersebut ya. Nah, di situ terbagi menjadi dua, ada lafzi, ada maknawi. Nah, lafzi itu dengan pengulangan kata ya, walaqad darosa ad-darsa mujtahidan. Sungguh dia itu telah belajar, pokoknya ya telah belajar gitu. Ya, darosa. Nah, itu adalah yang lafzi ya. Nah, lafzi juga gak mesti bentuknya ini ya, gak mesti bentuknya kata kerja. Misalnya maf'ulun bih, laqad iltaqaitu aliyan ya, saya telah bertemu Ali, pokoknya Ali gitu. Fi baiti di rumahku.
ya. Nah, terus yang maknawi itu biasanya dengan kata kila atau kullu atau jami'u atau nafsuhu atau anfusuhu, ya, anfusuhum. Nah, atau kilta. Nah, pokoknya dengan kata-kata itu setelah kosakata, ya, setelah kosakata yang dituju. Ya, misalnya kanan nahu wasorfu kilahuma, ya. Terus walaqna la'atul labu anfusuhum, ya. Kalau misalnya kila itu berarti untuk musanna pasti, ya. Kila itu musanna yang muzakkar. Kalau musanna muannas itu pakai kilta. Terus kalau banyak jama pakai anfus. Ya. Anfus. Habis itu kalau satu doang pakai nafsu. Nafas. Habis itu kalau misalnya banyak pakai kullu. Ya. Ja'atul kulluhum. Gitu ya. Buat jama, ya sama anfus juga jama, kulluhum juga jama. Terus atau jami uhum. Nah, pokoknya gitu ya. Untuk sendiri nafsu, untuk jamaknya anfus, terus buat musanna kila, kilta, terus juga buat jamaknya juga kullu sama jami'u. Nah, gitu Bu ya. Baik. Ini saya save dulu. Ya, mungkin soalnya sampai di sini dulu ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ini kenapa ya kok nggak bisa? Bu, ini loading buat save as nih. Nanti aja ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan 2 minggu lagi itu kita akan apa Bu? Akan ada ujian meet ya. Untuk meet. Ini karena apa? Karena macet apa nanti aja. Nah, ini saya stop share Bu ya. Ini udah saya save. Belum. Udah ke save. Saya stop share. Kita langsung materi Bu ya. Oke. Oh iya, saya salah buka file Bu, maaf. Ya, saya filenya malah buka yang level 3.
Ibu Sita, ini jam berapa? Ada ngajar Bu ya? Jam 2. Jam 2 saya ngajar. Nah, muridnya pada tepat waktu. Ya sampai jam 2 aja Ustaz, soalnya saya juga ada ibu nih mau datang. Oh iya. Baik. Udah saya lupa lagi nih yang mana. Bentar lagi. Yang nahu kan Ustaz, nahu. Iya. Yang kemarin itu kan halaman 51, 52. Ini kita melanjutkan tentang ini ya, mamnu minas shorof. Maknum. Ya. Nah, ini dia. Maaf Bu, saya buka salah buka file soalnya. Ini baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya belum share ya. Nah, ini dia. Insya Allah mudah untuk pelajaran hari ini. Halaman berapa? Halaman 52 ya. 52. Nah. Ya, bagian kiri itu. Ini ya Bi ya. Yang Nah, al-mamnu minas sarfi. Jadi kemarin sebelumnya kita telah mempelajari mamnu minas sarf pada jenis apa? Pada jenis ismul alam. Ya, alam itu ada berapa ketentuan? Ada berapa tuh ya? Ini ada 6 ya, ada 6 ketentuan ya ismul alam itu. Yang pertama diakhiri oleh alif dan nun. Habis itu dengan al-wazni al-fi'lu. Jadi dengan pola kata kerja seperti yazidu kan. Habis itu dengan pola fu'al atau umar. Ya. Habis itu dengan ism alam yang berupa nama ism mu'annas ya, pada aslinya, pada hakikatnya. Aisyah atau Zainab. Habis itu ism alam yang berupa tarkib mazji. Apa tarkib mazji? Yaitu 2 susunan kata jadi satu, seperti halnya hadro maut. Itu kan awalnya hadaro sama maut dipisah, tapi jadi disatukan. Habis itu ajami itu adalah yang nama non Arab. Kalau di contoh itu luzarik ya. Lazriko. Ya mungkin itu ini ya. Nama ini Lazriko. Habis itu mungkin Lundun. Nah, contohnya ya, yang lain Lundun. London ya. London. Lunduna. Jadi kalau misalnya ada harfu jarnya itu misalnya fi Lunduna. Habis itu kalau misalnya ism muannasnya itu terdiri dari 3, di tengahnya itu sakin ya, maka boleh mamnu minas shorof, boleh tidak ya, yaitu hindun ya. Hindun kan beda dari 3 ya. Terus di tengahnya sakin, di tengahnya sukun ya, maka dia bisa mamnu minas shorof, bisa tidak. Habis itu yang dari sifat itu apabila yang pertama berwazan kan af'al ya, contohnya ahsan, ajmal ya, arwa kalau di ini contoh. Terus kalau misalnya diakhiri oleh alif dan nun ya, atsyan ya, zom'an. Nah, itu ya. Habis itu kalau misalnya yang menunjukkan jumlah dengan wazan fu'al atau maf'al, ini biasanya seperti halnya Al-Qur'an, masna wasulasa. Sulasa kan fu'ala ya kan, ruba'a wa fu'ala ya kan.
Terus yaitu yang terakhir dengan lafzin ukhor. Ya, ukhor itu artinya yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini yang tadi disebutkan itu semua mamnu minas sorof dari ismul alam dan apa? Dan juga sifat. Ini ya. Baik. Nah, selanjutnya ini adalah ismul alam, yaitu untuk apa? Li'alifit ta'nis, ya, untuk alif ta'nis, yaitu dan juga untuk sigotu muntahal jumu. Ya, apa yang dimaksudkan dengan alif ta'nis di sini? Yaitu nomor pertama, iza kana mahtuman bi alifit ta'nis al-mamdudah awil maksuroh. Jika diakhiri dengan alif ta'nis berupa apa? Berupa mamdudah atau maksuroh. Apa itu mamdudah? Mamdudah itu yang diakhiri oleh alif dan hamzah. Ya. Apa itu maksuroh? Maksuroh itu adalah yang diakhiri oleh huruf ya yang tidak ada titiknya. Ya. Jadi dan tidak dibaca tetapi dipanjangkan. Contohnya kita lihat ke nomor 1, hawalu ba'do ardiha min sohro'a, ya kan? Min sohro'a jarda'a. Nah ini ya, ila mazari'a khodro'a. Nah ini semuanya termasuk alif mamdudah. Makanya lihat ketika diawali harfu jar mereka bukan kasroh, ya kan? Tetapi fathah. Ya, kenapa? Karena memang aturan daripada mamnu minas sorof dia tidak diperkenankan untuk tanwin yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia itu bertemu huruf jar, ya, maka dia tidak diperkenankan apa? Tidak diperkenankan untuk kasroh. Apa pengganti kasrohnya? Yaitu fathah. Ya, itu mamnu minas sorof. Terus yang kedua, ya, di sini itu adalah dengan sigoh muntahal jumu. Apa itu muntahal jumu? Ya. Muntahal jumu itu adalah kullu jam'i taksir. Jadi jama taksir setelah alifnya, ya, setelah alifnya pada huruf yang mana itu ada 2 huruf ataupun 3 huruf yang pertengahannya itu sukun. Nah, ini agak sulit ya dipahami ya. Nah, untuk mempermudah itu adalah pokoknya muntahal jumu itu berwazankan antara 2, antara mafa'il atau mafa'il. Nah, jadi kalau ibu menemukan wazan mafa'il sama mafa'il, nah itu berarti termasuk mamnu minas sorof. Ya, contohnya apa? Contohnya masa jidu, ya, masajid ini termasuk muntahal jumu, ya. Masajid ini termasuk wazan apa di sini? Itu yang tadi itu ya, sih? Mafa'il, ya kan? Ya. Ya, terus contoh daripada mafa'il, contohnya apa? Sampah. Talamiz, ya. Jadi kalau bertemu dengan sigoh seperti itu, maka apa? Maka termasuk sigoh muntahal jumu. Nah, itu contohnya lihat di bawah. Ya, ini yang pertama ada banau masa ya. Masa jida ini termasuk sigoh apa? Sigoh muntahal jumu, yaitu dengan wazan apa? Wazan mafa'il, ya kan?
Habis itu Islam telah datang dengan ajaran-ajaran lainnya. Ya, di sini bi ta'alima, ya. Nah, di sini ada huruf jarnya, setelahnya ta'alima. Kenapa ta'alima? Karena dia termasuk sigoh muntahal jumu. Dengan wazan apa? Dengan wazan mafa'il. Ya, jadi mafa'ilnya itu ada yang setelah ainnya itu ada ya-nya, ada yang tidak ada, ya, ada yang mafa'il, terus ada yang mafa'il gitu ya. Baik. Nah, itu namanya sigoh muntahal jumu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya manazil, nah misalnya diawali oleh huruf jar ya, fi mana, yang betul fi mana, fi manazila, fi manazili. Fi manazila. Betul, fi mana zila. Baik. Iya Pak Jai. Tinggal saya sendiri. Enggak, saya masih ya. Saya masih ada. Tapi nggak dimatiin. Oh ya, alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya, ya ini adalah sorful ism alladzi la yan sorif. Apa maksudnya? Bagaimana mengubah ism yang tidak dapat diubah? Maksudnya gimana? Nah, jadi bagaimana yang mamnu minas sorof ini bisa dikasrohkan. Nah, pada intinya gitu ya. Jadi yang mamnu minas sorof ini bisa dikasrohkan, ya. Baik. Nah, itu syaratnya apa? Ya. Wa yujarru bil kasroh, ya, fi halatain. Syaratnya apa? Ada dua. Pertama, yang mamnu minas sorof ini mungkin dalam halnya bisa dikasrohkan, pada intinya itu ketika apa? Ketika diidofahkan atau dimudofkan, ya, atau ketika menjadi mudof, ya, seperti itu ya. Dan yang kedua, ketika didahului alif lam. Nah, maka ketika dalam kedua keadaan ini, ya, maka dia boleh dikasrohkan. Contohnya haroso sya'bul andalusi ala mabadi'il. Nah, ini kan harusnya mabadi'a, ya kan ya, itu ya. Kalau misalnya kita ngikutin aturan mamnu minas sorof, itu harusnya ala mabadi'a. Tapi karena dia ditambah di depannya al-Islam, ya, dan mabadi ini menjadi mudof, maka menjadi apa? Mabadi'il Islami. Nah, itu ya. Terus mabadi itu kayak faktor-faktor gitu ya. Selanjutnya, sorot al-Andalusu hamiyatan lil lughatil arabiyyati. Yang benar yang mana? Walita'alimal islami atau walita'alimil islami? Walita'alimil islami. Kenapa? Karena keadaan mudof, ya, menjadi mudof. Habis itu syadal islamu, yang ini minal masajida atau minal masajidi? Minal masajidi wal madarisi. Kenapa masajidi dan madarisi? Dikarenakan ada alif lam. Ya, jadi pokoknya kalau misalnya ditambah dua perkara ini, yaitu ketika menjadi mudof ataupun ketika adanya alif lam, maka dia
normal lah ya. Jadi kalau misalnya ketemu huruf jar ataupun zorof, maka secara normalnya dia kasroh gitu ya. Maka aturan daripada mamnu minas sorofnya hilang. Isim yang tidak diutus. Terus selanjutnya, nah di sini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang fi'lul lazim dan al-muta'addi. Nah ini mungkin Ibu udah paham ya. Nah apa itu penjelasan daripada fi'lul lazim? Fi'lul lazim adalah al-fi'lul ladzi layan sobu al-maf'ul bih. Jadi fi'al yang mana itu tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah, itu adalah al-lazim. Sedangkan al-muta'addi adalah fi'al yang membutuhkan maf'ulun bih, entah itu satu ataupun banyak. Ya. Ini contohnya yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya, ja'a bihal islamu, telah tiba dengannya Islam. Nah, di sini ada nggak maf'ulun bihnya? Ada. Ya, tidak ada ya. Al-islamu dia fa'ilnya, ja'a kata kerjanya, biha itu ya huruf jar aja ya. Jadi bukan bukan maf'ul, ya kan? Terus litudafi'a an nafsiha. Nah, yaitu untuk melindungi ya akan dirinya gitu. Jadi pakai an ya. Jadi tidak menggunakan apa? Maf'ulun bih langsung tapi ada annya. Terus wala tanaza'u fatafshalu. Ya, wala tatanaza'u fatafshalu. Ini ayat Quran bukan ya? Ayat Quran ya. Wala tatanaza'u fatafshalu wa tadhhabarihukum. Ya kan ya, wa tadhhabarihukum ya. Ya. Lanjutannya. Wa tadhhabarihukum wasbiru. Ya, ini janganlah kalian bercerai-berai, maka kalian akan gagal. Ya. Nah, wala tatanaza'u fatafshalu. Nah, di sini tidak membutuhkan maf'ulun bih, ya kan? Nah, terus contoh daripada yang membutuhkan maf'ulun bih itu ada di bawahnya, ya, yaitu rofa'at sautaha, ya, dia telah mengangkat suaranya, gitu ya. Yazunnu ba'dun nasi at-ta'awuna khosson bil insan. Ya, sebagian orang mengira bahwasannya pertolongan tersebut itu khusus untuk orang-orang gitu, manusia. Nah, gitulah ya. Nah, ini adalah contoh kosakata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih. Nah, terus nanti di sini ini terakhir Bu ya. Nah, Ibu akan mempelajari kata-kata kerja yang mana menasobkan dua maf'ul bih ya. Menasobkan dua maf'ul sekaligus. Nah, tetapi asal muasal daripada maf'ul lain ini, asal muasalnya merupakan mubtada khobar. Ya, biar misalnya lebih paham lagi, kita lihat dulu ke contohnya ya sebelum mengulas materinya. Mana nih? Yazunnu ba'dun nas itu. Nah, yazunnu ba'dun nasi at-ta'awuna khosson bil insan. Coba Ibu hapus yaitu ininya yazunnu ba'dun nasi. Jadi, ya kan? Nah, maka atta ini pastinya jadi domah ya, at-ta'awunnya ya kan? At-ta'awunu khosun bil insan. Dia aslinya mubtada khobar bukan? Mubtada khobar. At-ta'awunu mubtada
Ya. khosun, Khobarnya khobar. khobar. Ya kan? Nah, berhubung ini ditambah kata sebelumnya, ya maka dia jadi maf'ulun bih. Tapi ada berapa maf'ul di sini? Ada dua. Pertama at-ta'awuna, yang kedua Khosun. khoson. Ya. Terus kita lihat mungkin sampai nomor apa ya? Ya, kita lihat dulu. Yakholu ba'duhum hayatal hayawanati kholiyatan minat ta'awuni. Nah, ini kalau misalnya dihapus, kita menghapus yang mana ini? Menghapus yang yakholu ba'duhum. Jadi langsung ke hayatul hayawanati. Jadi kehidupan hewan-hewan itu kosong dari pertolongan. Ya, di sini mana untuk mubtada'nya? Hayatul hayawanati. Ini merupakan apa? Kan mubtada wajib ma'rifah. Nah, ini ma'rifahnya jenis apa? Jenis ma'rifahnya yaitu jenis idofah, ya, mudhof ilaih, ya kan, Bu? Iya. Saya kalau ditanya ibu untuk saya lupa jadi. Mudhof ilaih itu termasuk ma'rifah bukan? Ma'rifah kan? Ya. Kalau mudhof ilaih di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Nah, ini kholiyahnya ini khobar, ya. Nah, ketika diawali oleh sebuah kalimat yakholu ba'duhum, maka hayatal hayawanati kholiyatan ini menjadi maf'ulun bih. Ya, hayatal hayawanati itu maf'ul pertama, kholiyatan maf'ul kedua, gitu ya. Di sini paham kan Bu ya, maksudnya bagaimana memaf'ulkan dua maf'ul, ya, dua kosakata yang mana aslinya mubtada khobar. Paham Bu ya? Paham insyaallah. Awalnya mubtada khobar, kemudian jadi maf'ulun bih karena ada kata-kata yang di depan ini. Ya, itu apa namanya? Jadi mubtadanya itu sebagai maf'ulun bih pertama dan khobarnya sebagai maf'ulun bih kedua. Nah, tapi persyaratan itu ya itu adalah persyaratannya dengan didahului oleh kata-kata kerja berikut, ya. Yaitu apa aja kata kerjanya? Ada zonna, ya. Ada khola, ada hasiba, ya, terus ada alima, ada wajada, ada ro'a. Ya, jadi dengan didahului oleh kata kerja berikut, ya, maka kata kerja berikut inilah yang bisa merekap dua maf'ul sekaligus, gitu ya. Karena nggak semua kata kerja ya bisa memaf'ulkan dua sekaligus ya tanpa perantara gitu. Ya. Nah, ini bisa memaf'ulkan dua sekaligus tanpa adanya perantara yang mana aslinya mubtada dan khobar. Gitu ya. Nah, yang pertama ada zonna. Zonna itu apa? Mengira. Menyangka, ya. Khola, menganggap. Hasiba artinya sama kayak zonna, menyangka atau mengira. Nah, itu tufidur rojhan. Apa itu rojhan? Dari kata rojih, ya, rojaha itu untuk mengungguli sebuah kondisi, apa ya? Mencondongkan pada sebuah kondisi. Ya, gitu ya. Rojhan, mencondongkan pada sebuah kondisi. Misalnya contohnya yang rojhan, jadi yazunnu
ba'dun nas at-ta'awuna khosson. Jadi ya pertolongan itu kebanyakan ya diperuntukkan hanya untuk manusia. Ya kan, mungkin persentase di dunia ini antara pertolongan antara untuk manusia dengan untuk hewan lebih tinggi untuk manusia ya kan? Peluang yang lebih besar gitu Ustaz kalau zon itu. Ya, untuk ruang yang lebih besar rojhan. Ya, untuk kemungkinan yang lebih besar gitu ya. Nah, gitu ya Bu ya. Oke. Terus kayak misalnya yang kedua nih, ya qalu ba'duhum ayatal hayawanati kholiyatan. Nah, pokoknya sebagian kehidupan hewan itu kosong dari pertolongan. Ya, kebanyakan. Jadi ini yang apa? Yang mana kemungkinan lebih besar. Nah, itu rojhan. Ya. Terus ada yang untuk yakin. Apa itu yakin? Untuk meyakinkan. Itu ada 3 kosakata, yaitu alima, wajada, dan ro'a. Ya. Contohnya misalnya wajadna ya, wajadna an-namla harison alad dafai, kami menemukan seekor lebah yang begitu apa ya, begitu kuat dalam apa, dalam melindungi ya, dalam melindungi singgasananya, kerajaannya atau ya tempat lebahnya itu ya. Nah, ini untuk meyakinkan bahwasannya lebah itu memiliki sifat tersebut gitu ya. Kayak najidu al-falasha fit tafarruqi, kami menemukan kegagalan dalam perceraian atau perpecahan ya kan, karena kebanyakan misalnya lingkup ataupun pasukan yang gagal itu pastinya dia karena bercerai-berai, tidak bersatu ya. Itu jadi sifatnya apa? Tufidul ya, yakin ya. Apa itu yakin? Untuk meyakinkan lagi atau mentakkidkan gitu ya. Nah, terus poin kedua, ya malu al mudori wal amar amalal madi min hadhil af'al. Jadi untuk mudori dan amalnya itu dia bekerja seperti halnya apa namanya? Seperti halnya apa? Kata kerja fi'lul madi. Jadi ya tidak dibedakan ya. Tidak dibedakan antara mudori, amar dan madi dalam ketentuan untuk memaf'ulkan dua maf'ulnya ya. Seperti itu. Jadi misalnya tadi mana kita lihat yang ini ya. Nah, ini misalnya wajadna ya. Kita ubah menjadi fi'lul mudori. Ya, kalau di sini kan wajadna an-nahla harison. Ya kan? Coba kita ubah menjadi fi'lul mudori, menjadi apa? Najidu. Ya kan? Najidu an-nahla harison. Ya, ketentuannya sama. Habis itu kita ubah menjadi fi'lul amr. Apa fi'lul amarnya? Ya, jid ya. Jid an-nahla harison. Jadi juga penggunaannya sama. Jadi ketentuan antara fi'lul madi, mudori, dan juga amar itu tidak ada perbedaan dalam hal apa? Dalam segi hal maf'ulun bi. Semuanya sama aja ya. Terus poin yang terakhir, nah, al-maf'ul asani li hadhil af'al ka khobaril mubtada ya'ti mufrodan wa jumlatan wa shibha jumlah. Ya, jadi untuk sebagaimana yang telah kita pelajari, khobar itu ada berapa jenis? Ada tiga macam.
ya kan? Pertama ada khobar yang berbentuk mufrad, ya kan ya? Contohnya al-masjidu kabirun. Habis itu ada khobar yang berbentuk jumlah, ya. Ada khobar yang berbentuk jumlah. Nah, itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'li. Iya. Ya. Dan juga ada khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Ya kan? Yaitu yang ada huruf jarnya ataupun yang ada zorofnya. Ya, maka untuk khobar ini ya, di samping dia menjadi maf'ulun maf'ulun bih asani, ya maf'ulun bih kedua, dia juga pada posisi aslinya sebenarnya dia berupa khobar. Ya, khobarnya entah dalam keadaan mufrad ataupun dalam keadaan jumlah ataupun dalam keadaan syibhul jumlah. Ya, contohnya misalnya najidu al-fashala fit tafarruqi. Nah, ini aslinya mubtadanya mana? Al-fashala, ya kan? Nah, aslinya khobarnya mana? Fit tafarruqi. Nah, fit tafarruqi ini dia khobarnya dalam jenis apa pada aslinya? Bu Sita, fit tafarruqi. Khobarnya jenis apa? Fit tafarruqi, mufrad, syibhul jumlah atau jumlah? Mufrad ya. Syibhu, ya. Syibhul jumlah. Kenapa syibhul jumlah? Dikarenakan ada huruf jarnya, ya kan? Nah, jadi fit tafarruqi ini itu dia maf'ulun bih kedua, ya. Di sisi lain, kenapa bisa maf'ulun bih kedua? Karena pada asal muasalnya dia merupakan khobar, ya. Nah, kan kalau najidunya dihilangkan kan al-fashala fit tafarruqi kan ini mubtada khobar ya. Al-fashal mubtada fit tafarruqi khobar, ya kan? Tapi kalau misalnya najidunya jadi ada, ya, najidu al-fashala. Nah, jadi mubtadanya itu adalah maf'ul bih pertama, fit tafarruqi, ya. Fit tafarruqinya maf'ulun bih kedua. Nah, gitu ya. Terus alimna annamlata ta'awunuha azimun. Ya, ini mana maf'ulun bih pertamanya? Annamlata, ya kan? Terus maf'ulun bih keduanya? Ta'awunuha azimun. Nah, tapi kalau alimnanya ini dihapus, aslinya apa? Annamlatu ta'awunuha azimun, aslinya kayak gitu, ya. Nah, annamlah ini aslinya mubtada. Ta'awunuha azimun aslinya khobar. Dalam jenis apa? Dalam jenis jumlah ismiyah, ya kan ya. Nah, ketika alimnanya ini diadakan, ya, yang mubtada ini annamlah, dia menjadi maf'ul pertama, ya kan ya. Yang mubtadanya itu annamlah, dia menjadi maf'ulun bih pertama. Ta'awunuha azimun yang berupa jumlah ismiyah itu menjadi maf'ulun bih kedua. Gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dihapuskan kata kerjanya itu pada intinya, ya, kalau misalnya dihapuskan kata kerjanya dan juga fa'ilnya, ya, asal muasalnya itu berupa mubtada khobar, ya kan ya. Nah,
ketika ada kata kerjanya dan juga fa'ilnya itu, nah yang pada asal muasalnya mubtada, dia menjadi maf'ulun bih pertama. Dan juga yang asalnya khobar, dia menjadi maf'ulun bih kedua. Dan yang khobar ini ada tiga macam, ya kan ya. Jadi maf'ulun bih kedua itu juga berarti berupa tiga macam. Yang pertama berupa mufrad, ya kan ya. Yang kedua berupa jumlah. Dan yang ketiga berupa shibhu jumlah. Jadi khobar dengan tiga macam ini ketika bertemu dengan 6 kata kerja tadi, hasiba, zonna, khola, ro'a, alima sama wajada, nah dia menjadi maf'ulun bih kedua. Gitu ya. Khobarnya menjadi maf'ulun bih. Ya, paham kan Bu? Insyaallah paham nih. Ya. Maaf ya agak ini soalnya Ibu juga mau ngajar. Agak laju dikit kan? Iya. Maaf Bu ya. Ini maaf juga saya telat karena saya gak tidur sampai jam 5 subuh tadi. Ujian. Ini semalam ada rapat sampai jam 1. Habis itu ya ada murojaah Quran sebagainya sampai jam 5. Persiapan ngajar ya. Iya. Aktivis ya. Ya, jadi ditembusin sampai subuh karena takut telat subuh juga. Masya Allah, jiddiah Ustaz ya, luar biasa jiddiah Ustaz. Ya, jadi gitu ya. Jadi mohon maaf juga telat. Sama-sama kami juga. Ya, alhamdulillahnya ngajarnya nggak tembus Bu. Bahaya. Oke. Baik. Ya, kita cukupkan sekian ya karena Pak Jai sama Bu Sita ada kepentingan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan depan ya. Kita cukupkan dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'allam tanahu farruhu ilaina indah hajatina ilaihi walatun sina anhu ya robbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sehat semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.